Nah, waktu aku kasih materi soal attitude, aptitude, dan altitude kemarin ini ke teman-teman Gen Z, mereka juga banyak yang nanya soal bagaimana menangani rasa malas. Bener gak sih, malas itu kan masalah hampir sebagian besar orang ya. Dan gak semuanya bisa punya cara yang sama untuk mengatasinya gitu. Kalau aku selalu ingat dengan quotes, carilah rezeki sebelum matahari terbit. Jadi ketika aku ingat quotes itu, aku malu gitu kalau aku itu hari itu nggak ngapa-ngapain. Apalagi kerjaan kayak aku gini kan emang kadang ada kerjaan, kadang nggak ada gitu ya, kadang padet sekali, kadang ya nggak ada sama sekali. Terus biar nggak males gimana? Cari kegiatan rutin yang harus kita lakuin setiap harinya. Walaupun pekerjaan rumah tangga itu kegiatan rutinitas, tapi sebenarnya kalau buatku itu berbeda. Karena pekerjaan rumah tangga itu buatku adalah kewajiban gitu yang harus kita lakuin setiap harinya. Nah, kalau untuk kegiatan yang produktif, ya kayak gini, aku biasanya bikin konten. Aku rutinkan gitu ya, dalam seminggu berapa kali aku harus bikin konten. Terus posting tiap hari gitu kan juga ini ya, juga merangsang gitu otak kita untuk bekerja, untuk bikin captionnya gitu, untuk ngeditnya, ya itu tiap hari yang aku lakuin gitu. Kalau aku nggak ngerjain hal tersebut, aku ngerasanya tidak produktif gitu ya. Nah, konten-konten yang aku buat ini kan bisa jadi portofolio gitu. Jadi ketika aku presentasi sebuah materi, ya tinggal kasih lihat konten-konten yang udah aku bikin aja. Jadi dari setiap konten yang aku bikin, itu bismillah insya Allah ada hasilnya gitu. Dan produktif kan gitu. Ya itu kebiasaan-kebiasaan itu yang sebenarnya bikin kita nggak males gitu. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan, kita harus melakukan sesuatu yang produktif, yang kira-kira kedepannya akan menghasilkan uang. Mungkin tidak dalam waktu dekat menghasilkannya, tapi sebuah usaha itu kan harus dimulai dari sekarang gitu, dari saat ini juga. Kalau di nanti-nanti, ya kapan mau menghasilkannya gitu. Orang yang tiap hari mau berusaha aja belum tentu berhasil, apalagi yang nanti-nantiin usahanya. Mau berhasilnya kapan, kan harus ikhtiar ya. Yang namanya ikhtiar itu harus dijadiin rutinitas buat kita, biar rasa malasnya itu hilang. Nah, terus ada lagi pertanyaan, bagaimana kita tahu soal aptitude-nya kita. Aptitude itu bakat atau keahlian ya. Dimana orang ngerasanya kayaknya nggak punya bakat macam-macam. Ada nggak teman-teman yang ngerasain kayak gitu? Biasanya yang Gen Z yang baru-baru mau lulus ini yang ngerasain ya gitu. Kayaknya aku nggak berbakat di sini, di sana gitu ya. Atau aku cuman berbakatnya soal di tenaga aja gitu. Secara berpikir aku agak kurang gitu. Ya dicobain aja kalau misalkan kalian merasa bisa pakai tenaga kalian untuk melakukan sesuatu, ya coba dilakuin gitu. Kalau bisa berpikir ya coba praktekin gitu, praktekin dengan coba mewujudkan ide-ide yang ada di pikiran kalian untuk menjadi sesuatu gitu. Jadi dicoba aja, nantinya kita bisa lihat kita itu bakatnya lebih menggunakan tenaga kita atau otak kita gitu. Sebenarnya ya dicobain aja dulu gitu, dicobain dulu. Misalkan emang kita ngerasanya kayak cuman bisa pakai tenaga, aku tuh nggak bisa mikir banyak-banyak gitu. Ya udah dicobain aja dulu gitu. Ketika kalian melakukan sesuatu dengan tenaga kalian, nanti merangsang juga otaknya untuk bekerja gitu. Kan tenaga doang gitu ya. Anggap aja seorang kuli bangunan gitu ya. Itu kan dia juga punya pemikiran gitu. Dia juga punya strategi, dia juga punya kreativitas di mana otaknya juga digunakan gitu. Jadi lakuin aja dulu, yang penting lakuin dulu. Kalau itu ternyata nanti nggak cocok, ya dicoba lagi yang lain gitu. Nah kalau kita nggak pernah nyoba, gimana kita juga mau tahu bakat kita itu atau keahlian kita itu sebenarnya di mana?